Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, yang pertama Ibu Insinyur Nur Hidayati, MT PhD, yang kedua Ibu Anissa Urrahmah, SSI MSc PhD, dan kepada yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Siti Fatimah, SSI MSc. Perkenalkan, nama saya Armafianti dengan NIM 5220031 dari Prodi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta 2024. Judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh konsentrasi kitosan pada sintesis dan karakteristik membran dari lidah mertua Sansevieria trifasciata dengan teknik elektrospinning. Pendahuluan, latar belakang, dimulai dari perkembangan material. Dalam dekade terakhir, sintesis membran dan proses modifikasi membran dengan bahan material baru telah dikembangkan untuk meningkatkan kerja membran dalam proses pengolahan limbah air dan penghilangan polutan berbahaya dari gas buang. Proses pemisahan konvensional dijadikan sebagai teknologi pemisahan dengan menggunakan membran yang terbuat dari bahan terbarukan berasal dari polimer alam. Salah satu inovasi membran yang dikembangkan saat ini adalah membran selulasa asetat atau biasa disingkat dengan SA. SA dapat ditemukan pada tanaman lidah mertua dengan presentasi 50-60%. Sehingga kombinasi antara serat lidah mertua, kitosan, dan teknik elektrospinning ini dihadapkan dapat menghasilkan membran dengan karakteristik yang unggul. State of the art. Dari penelitian Ramadhani et al. 2023 dikatakan bahwa penambahan kitosan menyebabkan perbedaan diameter serat rata-rata yang dialami. Ketika konsentrasi kitosan menurun, diameter serat rata-rata meningkat karena viskositas larutan. Dari penelitian Green et al. 2021, hasil SEM menunjukkan bahwa struktur morfologi sampel E, yaitu 4% kitosan dan 6% PVP, sepenuhnya homogen tanpa heterogen, yaitu manik-manik, yang diamati dalam struktur yang diselidiki. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh variasi kitosan terhadap karakteristik membran serta lidah mertua yang dihasilkan melalui teknik elektrospinning? Yang kedua, bagaimana karakteristik fisik kimia membran yang dihasilkan dari kombinasi serat lidah mertua dan kitosan? Yang ketiga, berapakah konsentrasi kitosan yang optimal untuk menghasilkan membran dengan karakteristik yang terbaik? Tujuan penelitian dan hipotesis. Yang pertama, menganalisis pengaruh variasi konsentrasi kitosan terhadap morfologi membran serat lidah mertua. Yang kedua, mengevaluasi karakteristik fisik kimia membran melalui porositas, uji daya tarik, diameter pori membran. Ketiga, menentukan konsentrasi optimal kitosan untuk menghasilkan membran dengan karakteristik karakteristik terbaik. Hipotesisnya yaitu adanya pengaruh dari variasi konsentrasi kitosan yang diujikan dengan hasil membran. Metodologi. Jenis rancangan yang saya pakai yaitu rancangan eksperimental. Variabel penelitiannya itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama variabel bebas yaitu konsentrasi kitosan. Variabel terikat yaitu sifat fisik dan kimia dari membran. Variabel terkontrol yaitu kondisi operasi elektrospinning. Yang pertama itu tegangan dengan 15 kilovolt, jarak antara jarum dan kolektor yaitu 15 cm, dan laju aliran larutan 0,1 ml per jam. Rancangan penelitian yaitu penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi pengaruh variasi konsentrasi pada sintesis dan karakteristik membran yang dibuat dari ekstrak lidah mertua atau Sansevieria trifasciata menggunakan teknik elektrospinning. Desain penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan beberapa tahap pengujian untuk mengevaluasi sifat fisik dan kimia dari membran yang dihasilkan.
Tahapan penelitian yang pertama, persiapan alat dan bahan. Yang kedua, pembuatan larutan PVA dan SA. PVA yang dipakai yaitu polivinil alkohol. Lalu ada electrospinning. Selanjutnya ada uji hasil membran menggunakan SEM, FTIR, dan alat uji tarik. Lalu analisis data dan pembahasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Alat elektrospinning dapat dilihat seperti ini. Bagian A adalah tampak dari luar dan bagian B ini adalah tampak dari dalam. Larutan PVA-SA akan dimasukkan ke dalam suntikan. Lalu volt ini yaitu 15 kilovolt yang sudah diatur dalam variabel kontrol. Jaraknya yaitu 0,1 ml per jam. Pengambilan data. Yang pertama, melakukan penelitian pembuatan membran sebanyak 3 sampel. Yang kedua, membran yang sudah jadi akan diujikan dengan menggunakan SEM, FTIR, dan alat uji tarik. Yang ketiga, data yang diperoleh dari karakteristik membran akan dianalisis secara statistik untuk mengevaluasi pengaruh konsentrasi kitosan terhadap sifat fisik dan kimia membran. Risk Assessment. Yang pertama itu ada risiko kesehatan dan keselamatan, kedua ada risiko lingkungan, ketiga ada risiko operasional. Pada risiko kesehatan dan keselamatan ini, yang pertama yaitu pada kitosan dalam bentuk nanopartikel, yang kedua itu tegangan tinggi pada alat elektrospinning. Lalu pada risiko lingkungan, limbah kimia dari pembuatan membran ini perlu dikelola untuk mencegah pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pada risiko operasional, perlunya memakai alat pelindung diri ketika di laboratorium. Metode analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ini dari karakteristik membran yang sudah diujikan melalui SEM, VTIR, dan alat uji tarik. Yang kedua, menggunakan analisis statik dengan memanfaatkan ANOVA. Yang ketiga, interpretasi data. Yang keempat adalah visualisasi data dengan menggunakan grafik untuk mencari perbandingan antara konsentrasi rendah dan tinggi. Yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Jadwal penelitian yang saya gunakan, yang pertama itu ada pembuatan ekstra lidah mertua, lalu ada pembuatan membran sampel 1, sampel 2, dan sampel 3, pengujian sampel SEM, FTIR, dan alat uji tarik, analisis data dengan menggunakan ANOVA, dan pembuatan luaran dan publikasi ilmiah. Pada pembuatan ekstrak lidah mertua dan pembuatan membran sampel 1 dilaksanakan pada bulan ke-1. Lalu untuk pembuatan membran sampel 2 dan 3 itu dilaksanakan pada bulan kedua dan pengujian sampel serta analisis data dilaksanakan pada bulan ketiga dan pada pembuatan luaran dan publikasi ilmiah pada bulan terakhir yaitu bulan keempat. Namun, jadwal penelitian ini dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu penelitian. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.